Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita masih melanjutkan bab sifatis shalah dari kitab Zadul Mustaqni Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah. Dan poin terakhir dari pertemuan kita yang lalu, perkara-perkara yang makruh hukumnya dijalankan tatkala sholat. Di perkara-perkara yang makruh dijalankan tatkala sholat. Nah, yang paling akhir iqrarul Fatihah, mengulangi surat Al-Fatihah tatkala sholat. Nah, jadi membaca Al-Fatihah lebih dari sekali. Baik, ini yang perkara yang makruh yang paling akhir. Dikecualikan kemarin, misalnya kalau itu sholat jahriyah, kemudian dia lupa, dia pelankan membaca suratul Fatihah. Tatkala dia ingat, maka diulangi dari awal dengan mengeraskan dari awal suratul Fatihahnya. Mungkin dia ingatnya sudah membaca surat setelah Al-Fatihah. Tatkala dia ingat, loh ini sholat jahriyah ini, sholat maghrib misalnya, dia ulangi Al-Fatihahnya dengan suara keras. Baik, ini diperbolehkan. Baik. Atau yang kedua, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seseorang mengurangi surat Al-Fatihahnya karena bacaan yang pertama baik tidak hadir hatinya. Nah, jadi tidak perhatian dengan bacaannya. Tiba-tiba sudah sampai lafaz akhir dari surat Al-Fatihah, maka dia boleh untuk mengulanginya. Baik, dengan tujuan menghadirkan hati. Nah, ini akhir poin dari perkara-perkara dimakruhkan di dalam sholat. Baik. Qala rahimahullah, la jam'u suwarin fi fardin kanaflin. Tidak dimakruhkan. Ini masuk perkara-perkara yang enggak makruh. Tidak dimakruhkan untuk mengumpulkan surat-surat. Nah, dalam salat fardu sebagaimana dalam salat sunnah. Baik. Jadi boleh dalam satu rakaat itu membaca lebih dari satu surat. Di dalam satu rakaat membaca lebih dari satu surat diperbolehkan. Nah, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat malam bersama Hudzaifah bin Al-Yaman, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah. Selesai surat Al-Baqarah beliau lanjutkan dengan surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa beliau lanjutkan surat Al-Imran. Nah, ini dalam salat malamnya. Baik, dan hukum asalnya salat sunnah itu sama dengan salat fardu. Apa-apa yang boleh dalam salat sunnah boleh untuk salat fardu, kecuali ada dalil khusus yang menyatakan ini khusus untuk salat-salat sunnah. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, jadi diperbolehkan dalam satu rakaat lebih dari satu surat. Baik. Demikian pula ikhwani fillah azakumullah, diperbolehkan dalam dua rakaat kita membaca satu surat yang dipisah. Nah, jadi satu surat dibagi dua. Di rakaat yang pertama membaca separuh,
kemudian di rakaat selanjutnya membaca kelanjutannya. Nah, ini diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salat maghrib membaca surat Al-A'raf yang beliau pisah. Nah, untuk 2 rakaat. Nah, ikhwani fillah azakumullah, tatkala kita membaca satu surat kemudian kita pisah untuk rakaat pertama dan rakaat kedua misalnya, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, rakaat yang pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Di rakaat yang pertama itu lebih panjang di rakaat yang kedua. Misal ikhwani fillah azakumullah, taruhlah surat itu 30 ayat misalnya. Maka cara kita memisahnya, rakaat yang pertama 20 ayat, 10 ayat rakaat yang kedua. Jadi tetap rakaat yang pertama dia lebih panjang di rakaat yang kedua. Kemudian juga cara memisahnya, hendaknya ayat-ayat yang dibaca pertama kali di rakaat yang kedua itu tidak berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Dengan ayat yang sebelumnya. Misal, kalau seorang dalam rakaat yang pertama baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, berhenti. Disambung rakaat yang kedua. Walam yulad, ini kan berkaitan dengan yang ayat sebelumnya. Hendaknya cara memisahnya ayat-ayat yang dia tidak nyambung dengan ayat sebelumnya. Berarti ikhwani fillah azakumullah, diperlukan juga kita ngerti makna ayat yang kita baca. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Sehingga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah boleh memperbolehkan memisahkan. Baik, jadi berpendapat boleh memisah surat untuk 2 rakaat, di antaranya jika ayat yang selanjutnya tidak berkaitan dengan ayat yang lalu. Baik. Demikian pula ikhwani fillah azakumullah, boleh kita membaca surat dari pertengahan. Membaca surat dari pertengahan, bukan dari awal, tapi dari tengah-tengah. Ini diperbolehkan, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Baik. Dan ini pernah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sholat qobliyah subuh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, baik, beliau berpendapat dalam kitab Zadul Ma'ad tidak disunnahkan untuk membaca dari pertengahan surat atau di akhir-akhir surat. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Sehingga beliau sebutkan innahu lam yukhfad, bahwasanya tidak dihafal, tidak diketahui. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qara fi asna'is surah. Rasulullah membaca di tengah-tengah surat. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah, pendapat yang rajih boleh. Karena Rasulullah SAW pernah menjalankannya untuk sholat sunnah fajar. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah, jadi diperbolehkan. Demikian boleh ikhwani fillah azakumullah, boleh kita membaca surat yang sama yang kita baca di rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua suratnya sama dengan rakaat yang pertama. Di rakaat yang pertama baca Al-Ikhlas, di rakaat yang kedua juga membaca Al-Ikhlas, boleh, tidak ada ketentuan. Faqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah
apa yang mudah, yang memang mudah bagimu membaca dari Al-Quran. Baik, kalau memang itu yang dihafal, yaitu yang dibaca. Nah, jadi tidak ada ketentuan harus membaca surat apa dalam setiap sholat, tidak ada ketentuan. Tapi Rasulullah SAW yang sudah kita lewati, baik, ada bacaan-bacaan yang biasa dibaca Rasulullah dalam sholat beliau. Tapi bukan sebuah ketentuan harus membaca surat tersebut. Baik, sehingga kalau seorang membaca satu surat dibagi dua, boleh. Seorang membaca, tapi dengan syarat yang kita sebutkan. Baik, seorang membaca dari tengah-tengah surat juga diperbolehkan. Jadi kalau seorang membaca dari tengah-tengah surat, maka dia tidak membaca basmalah. Tidak perlu membaca basmalah karena dia membaca dari tengah-tengah surat. Boleh pula seorang membaca dari akhir-akhir surat. Qala rahimahullah, walahu rajul mari baina yadayhi, dan bagi dia, ini menunjukkan boleh ibahah, boleh bagi dia untuk menolak, menahan, menghalangi orang yang lewat di depan dia. Lahu itu menunjukkan ibahah, boleh. Boleh bagi seorang untuk menghalangi orang yang mau melewati di depan dia yang sedang sholat. Menunjukkan ikhwani fillah azakumullah, baik, menurut pendapatnya muallif, menghalangi orang yang mau melewati kita sholat itu bukan perkara yang wajib, tapi perkara yang ibahah, perkara yang diperbolehkan. Sehingga kalau perkara yang diperbolehkan itu, misal kita sedang sholat, kemudian ada orang yang mau lewat, kita halangi dia biar nggak melewati kita, maka itu diperbolehkan dan kita pun tidak mendapatkan pahala karena boleh. Kalau orang lewat di depan kita, kita biarkan, nggak kita halangi, itu juga boleh dan kita tidak mendapatkan dosa. Itu mana ibahah. Ini kata beliau, walahu, bagi dia, diperbolehkan bagi dia untuk menghalangi, untuk menolak orang yang melewati depan dia. Berarti boleh pula membiarkannya. Ikhwani fillah azakumullah, baik. Dalam perkara ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang lain dari mazhabnya Imam Ahmad, menghalangi orang yang melewati kita sedang sholat hukumnya sunnah, mustahab. Hukumnya sunnah. Baik, kalau yang disebutkan mu'alif hukumnya ibahah, boleh. Dalam pendapatnya mazhab, baik, sunnah. Kalau sunnah berarti kalau kita tahan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita biarkan, ya kita tidak berdosa. Tapi dengan upaya kita menahan orang yang melewati kita, baik, ini kita mendapatkan pahala dengan perlakuan yang kita jalankan. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Demikian pula ikhwani fillah azakumullah, pendapatnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad di sini disebutkan 3 pendapat. Yang disebut oleh mu'allif ibahah, juga pendapat yang mazhab yang menyatakan sunnah, dan pendapatnya Imam Ahmad yang ketiga, baik, ini disebutkan adalah al-insaf, hukumnya wajib. Menghalangi orang yang melewati di depan kita yang sedang sholat, ini hukumnya wajib. Baina yadai, makna baina yadai itu jaraknya sejarak tempat sujud kita. Kalau dia lewatnya itu perkiraan di luar tempat sujud kita, sudah di luar batas kepala kita kalau sujud, maka tentunya nggak perlu untuk dihalangi. Ini yang dibicarakan ini, kalau orang itu lewat antara kita dan antara tempat sujud kita. Ini yang kemudian kita halangi. Apa hukumnya? Maka disebutkan di sini, baik, mu'alif berpendapat ibahah, boleh. Mazhab Imam Ahmad disebutkan sunnah. Pendapat yang lainnya wajib. Baik, sehingga ada 3 perkara. Ikhwani fillah azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik menyebutkan, ini dibawakan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas
Kalau salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menghalangi dari manusia, nah, fa'arada ahadun ayahtaza baina yadai, kemudian ada seorang yang akan melewati di depannya, kata Rasulullah SAW, falyadfa'hu, hendaknya ditahan, hendaknya dihalangi, jangan sampai orang itu melewatinya. Nah, ini perintah Rasulullah SAW. Fa'in aba, kalau dia tetap berupaya untuk melewati kita, kata Rasulullah, falyuqatilhu, yuqatil. Nah, ini tidak diterjemahkan maka perang bunuhlah dia. Tidak. Makna yuqatil itu baik dengan penahanan yang lebih keras dari yang pertama. Nah, mungkin kalau yang pertama sekedar memberikan isyarat, nah, kalau tetap dia mau maju, mungkin lebih keras lagi. Nah, bukan dimanakan kalau diterjemahkan secara terlak maka bunuhlah dia. Nah, bukan dibunuh, tapi dihalangi. Baik, kata Rasulullah SAW, nah, fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah. Nah, dengan hadis ini, baik, yang Rasul perintahkan falyadfa'hu, falyuqatilhu. Nah, zahirnya menunjukkan ini perkara yang wajib. Nah, jadi zahirnya menunjukkan ini perkara yang wajib. Jadi menghalangi orang yang mau melewati kita, ini perkara yang wajib. Ikhwani fillah, jazakumullah. Nah, zahirnya, nah, ini umum, baik yang melewati kita yang sedang sholat, apakah itu manusia, nah, atau juga hewan, atau yang lainnya. Nah, tidak ada perbedaan. Baik yang melewati kita nantinya itu membatalkan sholat kita, maupun yang tidak membatalkan sholat kita tatkala orang itu melewatinya. Ini hukumnya hukumnya umum. Baik. Kemudian ikhwani fillah, azakumullah, dari tiga pendapat itu, ibahah, kemudian sunnah, kemudian wajib. Baik. Mana yang kemudian rajih? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, beliau merujihkan, baik, walladzi yaqta'u shalah mururuhu yajibu radduhu. Ini beliau kasih rincian. Nah, kalau yang mau melewati kita itu nanti bisa membatalkan sholat kita dengan lewatnya dia. Nah, nanti akan disebutkan mu'alif. Yang membatalkan sholat kalau lewat itu adalah anjing yang hitam. Nah, kemudian perempuan, baik, kemudian himar. Nah, jadi kalau yang melewat itu tiga yang bisa membatalkan sholat, maka hukum menghalanginya wajib. Nah, hukum menghalanginya wajib. Baik. Tapi kalau yang melewati kita itu tidak membatalkan sholat kita, walladzi la yaqta'u shalah mururuhu la yajibu radduhu. Nah, jadi bagi yang tidak bisa membatalkan sholat dengan dilewatinya, misal dilewati manusia, laki-laki, nah, dilewati anak-anak, ini tidak membatalkan sholat, baik, maka tidak wajib untuk menahannya. Ini yang dirinci oleh beliau rahimahullah. Baik. Dan ini kata beliau rahimahullah, wa huwa qaulun qawi, wa huwa qaulun wasat. Ini pendapat yang tengah-tengah. Nah, sehingga ikhwani fillah jazakumullah, baik, berjalan dengan yang demikian inilah yang biasa dijalankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, yang biasa baik dijalankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antaranya ikhwani fillah jazakumullah dalam permasalahan salat witir. Nah, sebagian ada pendapat wajib, sebagian ada pendapat sunnah. Nah, kemudian pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, baik, bagi yang witir itu menjadi kebiasaan dia, maka wajib hukumnya. Bagi yang memang biasa tidak sholat witir, maka nggak wajib hukumnya. Nah, ini fihi tafsil. Baik, ini contoh soal.
dari apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, dari 3 pendapat hukum menghalangi orang yang lewat itu, maka Utsaimin rahimahullah merujihkan pendapat yang tengah-tengah, dirinci. Nah, jadi kalau yang melewati itu nanti membuat sholat kita batal, wajib kita untuk menghalanginya. Tapi kalau yang melewati kita nantinya tidak membuat sholat kita batal, maka tidak wajib untuk menghalanginya. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Baik. Dan tentunya ikhwani fillah azakumullah, nah, dilarang bagi seorang itu untuk melewati orang sedang sholat. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyatakan, "Lau ya'lamul mar", seandainya orang yang lewat baina yadil musalli, orang yang lewat di depannya orang sholat itu tahu, madza alaihi, apa yang akan dia dapatkan. Madza alaihi, bukan lahu, madza alaihi berarti mendapatkan perkara yang jelek. Nah, seandainya orang yang melewati orang sedang sholat tahu apa yang akan dia dapatkan dari hukuman, nah, Rasul menyatakan bahkan ayakifa arba'in, maka kalau dia berdiri selama 40 itu lebih baik bagi dia. Tidak dijelaskan ini 40 apa, 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, nggak dijelaskan. Nah, al-muhim itu lebih baik orang itu berdiri selama 40 dibandingkan dia melewati orang sedang sholat. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Sehingga terlarang bagi seorang untuk melewati orang-orang yang sedang sholat. Sehingga kalau ada orang yang sholat pun dilewati, maka yang lewat itu mendapatkan dosa. Nah, bagi orang-orang yang dilewati, nah, bagi yang dilewati, kalau itu hukumnya wajib dan dia biarkan, nah, maka dia terkena dosa. Baik, orang yang terlewati. Nah, tapi bagi yang berpendapat sunnah, maka enggak ada dosa bagi orang yang dilewati. Baik, tapi ikhwani fillah azakumullah, nah, terus apa imbasnya? Nah, apa imbasnya? Tatkala salat kita dilewati. Nah, yang pertama, kalau yang melewati perkara-perkara yang bisa membatalkan salat, maka batal salat kita. Nah, nanti akan disebutkan muallif. Baik, kalau bukan perkara-perkara yang membatalkan salat kita, maka akan berkurang pahala salat kita. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Qala rahimahullah, wa'dul ayat, dan menghitung ayat. Menghitung ayat. Nah, boleh untuk menghitung ayat. Bagaimana kok menghitung ayat itu? Misal, seseorang tidak hafal surat Al-Fatihah. Nah, seseorang tidak hafal surat Al-Fatihah, padahal dia harus sholat. Nah, sehingga tatkala dia sholat, dia semampunya apa yang dia hafal. Karena belum hafal surat Al-Fatihah, maka dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Terus apa yang dia hafal? Nah, dia membaca ayat-ayat yang lainnya, baik, yang jumlah ayatnya sama dengan surat Al-Fatihah. Nah, yang jumlah ayatnya sama dengan surat Al-Fatihah, sehingga dia pilih. Nah, setelah dia baca surat ini 1, 2, 3, nah, sampai jumlahnya sama dengan surat Al-Fatihah, kemudian mungkin dia ruku setelahnya. Ini namanya menghitung ayat. Ini diperbolehkan. Baik. Dan juga ikhwani fillah azakumullah, tentunya, nah, menghitung ayat ini yang disebutkan boleh di sini tidak dengan lafaz, tidak dengan lafaz. Nah, misalnya, karena dia tidak hafal surat Al-Fatihah, hafalnya surat Al-Baqarah, misalnya. Al-Fatihah nggak hafal. Nah, surat Alif Lam Mim 1. Dalikal kitabul la raiba 2, misalnya. Jadi disebutkan, nah, batal. Nah, jadi menghitungnya itu tidak dengan lafaz, tapi dengan hati. Nah, atau dengan gerakan tangan, misalnya 1, 2, nah, ada tandanya gini, baik, itu boleh.
Nah, atau misalnya ikhwan fillah azakumullah, baik, bagaimana kalau tasbih? Nah, tatkala rukuk, tatkala sujud. Nah, subhana rabbiyal azim. Nah, para fuqaha itu menyebutkan, baik, kalau imam itu tasbihnya 10 kali. Ini pendapatnya para fuqaha. Bagi imam itu tasbihnya 10 kali. Nah, baik. Kemudian ngitungnya bagaimana ini? Nah, kalau misalnya rukuk, kalau pakai tangan, nanti akhirnya kita nggak memegang lutut kita. Nah, karena 1, 2, 3, 4, 10 kan lepas ini tangannya. Nah, baik. Sebagian pendapat, ya kita menggunakan hati. Nah, baik. Atau menggunakan kerikil. Nah, ini diantaranya gini. Kadang-kadang ada orang yang sering lupa dia dapat berapa rakaat. Nah, sehingga kalau bangkit sujud yang kedua di rakaat yang pertama, dia ini nyakui kerikil 4. Nah, bangkit dia untuk rakaat yang kedua, butuh istirahat, dikeluarkan kerikilnya 1, diletakkan di depan. Nah, oh berarti dapat 1 rakaat. Baik. Kemudian nanti, nah, tatkala sujud yang kedua, tahiyat awal, dia keluarkan yang kedua, ini dapat 2 rakaat. Nah, demikian seterusnya sampai kerikilnya habis 4. Oh berarti sudah 4 rakaat. Baik, ini menghitung yang diperbolehkan. Nah, fadul ayah. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Ini kalau memang orang-orang yang darurat, memang orang sering lupa. Jadi orang sering lupa. Kadang-kadang juga yang sering lupa itu sujudnya. Ini sujudnya sudah yang kedua atau yang pertama ini. Nah, mungkin dia harus kasih tanda-tanda tertentu. Nah, kadang-kadang mungkin kalau dia jadi imam ya ada yang ingatkan makmumnya. Masalahnya kalau dia sholat sendirian. Nah, kadang-kadang kalau sujudnya panjang plus doa itu kan lupa. Nah, doa panjang. Ini tadi sujud kedua atau pertama ya? Lupa karena panjang doanya. Nah, minta perkara-perkara dunia, plus dilanjutkan minta perkara-perkara akhirat. Begitu khusyuknya dalam doa, setelah dia sujud, setelah mau bangkit, ini naik atau duduk di antara dua sujud ini. Nah, lupa dia. Kalau memang sering lupa, ya itu ngantong itu aja. Nah, oh ini sujud yang pertama, nah, ini sujud yang kedua nantinya. Baik, ini diperbolehkan. Nah, ini diantaranya disebut kelas Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Qala rahimahullah. Wal fakku ala imamihi, juga yang diperbolehkan membetulkan imamnya. Membetulkan imamnya. Nah, jadi kalau imamnya salah dibetulkan, ini boleh. Nah, karena sebagian pendapat berpendapat tidak boleh membetulkan imam itu. Nah, boleh tapi tidak boleh kalau kita berniat untuk membetulkan imam, itu batal sholatnya. Ini sebagian mazhab ini. Nah, dari dulu saya belajar mazhab tertentu itu, kalau kita membatalkan imam yang salah tidak boleh berniat membetulkan imam. Nah, terus apa niatnya? Nah, kalau memang imamnya salah perlu dibetulkan. Kalau kita membetulkan dengan niat untuk membetulkan imam, maka batal sholatnya. Nah, baik. Kata beliau di sini, wal fathu ala imamihi. Nah, dan boleh untuk membetulkan imam. Membetulkan imam itu ada 2. Nah, jadi ada 2 yang perlu dibetulkan. Baik. Yang pertama, nah, perkara-perkara yang wajib. Nah, perkara-perkara yang wajib. yakni perkara-perkara yang membikin batal sholat. Itu wajib untuk diingatkan. Ya, perkara-perkara membikin batal sholatnya. Misalnya imam naik ke rakaat yang kelima, nah, ya diingatkan ini baik subhanallah. Nah, jadi kelebihan tuh. Atau mungkin bacaan surat Al-Fatihah. Nah, bacaan surat Al-Fatihah bacaan yang lahan jali, yang merubah makna. Syiratal ladzina an'amtu alaihim, misalnya. An'amtu, bukan an'amta.
Baik, ini keliru makna. Nah, harus dibetulkan. Nah, ini fathul wajib namanya. Membetulkan yang hukumnya wajib. Baik. Yang kedua, yang dihukumi sunnah. Nah, fathul mustahab. Baik. Ini yang tidak berimbas kepada batalnya sholat kita. Nah, misalnya bacaan imam di surat setelah Al-Fatihah. Nah, bacaan imam di surat setelah Al-Fatihah. Kelirunya di situ tidak bikin sholat kita batal karena hukumnya sunnah. Karena surat ba'da Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Kalaupun salah misalnya, baik, itu sholatnya tetap sah, nggak batal. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Jadi perlu untuk diketahui ada dua, yang wajib dan yang mustahab. Nah, yang wajib dan yang mustahab. Sehingga kadang-kadang orang itu ngotot harus imam itu kalau salah harus dibenarkan. Nah, nggak mau tahu apakah itu wajib maupun mustahab, pokoknya harus benar. Imamnya salah makhraj hurufnya, makhraj hurufnya itu keliru, dibetulkan sampai harus betul. Nah, dalam keadaan sedang sholat. Nah, ini juga kadang-kadang membuat bingung. Nah, jadi imam itu kadang baik, kalau namanya makhraj huruf itu kan kebiasaan, nggak bisa langsung spontan bisa benar sekali dibetulkan karena memang kebiasaan dia, butuh waktu. Nah, itu tepatnya kalau ba'da sholat kemudian diingatkan, baik, mungkin bisa. Nah, tapi kalau sedang sholat, nah, ini mungkin ujung-ujungnya akhirnya imamnya nggak baca surat itu lagi. Nah, jadi diganti dengan surat yang lainnya. Malah terus diingatkan oleh makmumnya itu. Nah, maka perlu dilihat apa itu termasuk yang bisa membatalkan sholat atau perkara yang mustahab yang tidak berimbas dengan batalnya sholat. Kalau kita lihat dari ucapan mu'allif, wal fathu ala imamihi, nah, boleh membetulkan imamnya. Berarti saya tidak boleh membetulkan imamnya orang lain. Nah, misalnya saya sedang sholat kita dengan imam, sana ada yang sholat bacaannya keliru. Nah, yang sebelah sana misalnya, berarti nggak disunahkan kita kemudian membetulkan yang sana. Nah, itu bukan imamnya karena disebutkan ala imamihi, pada imamnya dia tatkala sholat. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Qala rahimahullah, walabsu thawb, dan boleh pula untuk menggunakan pakaian. Boleh menggunakan pakaian. Bagaimana kok boleh menggunakan pakaian? Bukankah menggunakan pakaian itu wajib? Jadi ini menggunakan pakaian kalau waktu sholat itu tidak menggunakan pakaian. Nah, misalnya datang waktu sholat dia tidak punya pakaian. Nah, untuk menjaga waktu sholat maka dia sholat dalam keadaan telanjang. Di tengah-tengah sholat ada yang ngasih pakaian, wajib untuk dia pakai. Nah, dia pakai pakaiannya, dia lanjutkan sholatnya. Nah, tidak harus membatalkan sholatnya. Nah, jadi seperti yang sudah kita lewati, kalau memang pakaian itu sudah nyepak di bawah orang, ini pakai ini, nah kita sedang sholat, ya sudah, kita ambil pakaiannya, nah kita pakai, ya lanjutkan untuk sholat. Nah, nggak perlu untuk diputus sholatnya. Tapi kalau ambil pakaian saya di rumah untuk sholat, nah ya batalkan dulu sholatnya. Nah, batalkan, pakai pakaian, kemudian lanjutkan sholatnya. Baik. Atau ikhwani fillah azakumullah, kita sholat sudah pakai pakaian. Nah, misalnya sholat malam. Nah, baik. Ternyata masya Allah dingin sekali. Nah, pas di sebelahnya nyentel jaketnya. Nah, ya sudah pakai jaket. Nah, geser senak, pakai jaket biar nggak dingin, terus lanjutkan sholatnya. Nah, tapi syaratnya tidak membelakangi kiblat. Nah, jadi nggak sampai membelakangi kiblat dia, tetap dia mengarah ke arah kiblat, menghadapnya. Baik, ini diperbolehkan. Labsus thawb. Nah, qala rahimahullah, walaful imamah, dan melingkarkan imamah.
Nah, kalau memang pakai imamah terus lepas misalnya dipakai lagi tatkala sholat, atau dia tatkala sujud terus jatuh pulang semuanya, ya sudah diambil dipakai. Nah, waqatul hayyatan wa aqrab. Kemudian juga yang diperbolehkan membunuh ular dan juga kalajengking. Nah, ini tatkala sedang sholat. Jadi tatkala sedang sholat, kemudian ternyata ada ular atau ada kalajengking, maka boleh untuk dibunuh. Rasul menyatakan, uqtulu aswadain. Nah, bunuhlah dua yang berwarna hitam di sholat. Ini tatkala kita sedang sholat. Nah, al-hayyah wal aqrab, ular, saib, dan juga kalajengking. Nah, para ulama menyebutkan baik yang lebih berbahaya itu sebenarnya kalajengking itu. Nah, karena kalajengking itu kalau sudah nempel di tubuh kita langsung menyengat. Nah, beda dengan ular. Nah, ular kadang nempel nggak apa-apa, cuma membulet tok. Nah, cuma di situ tok. Jadi dia nggak sampai gigit. Nah, jadi lebih berbahaya. Nah, aqrab nih sebut kalau para ulama. Nah, sehingga kalau kita sedang sholat kemudian menemui itu, baik, maka diperbolehkan. Nah, diperbolehkan untuk membunuhnya. Baik, ini sunnah. Nah, dan wajib hukumnya kalau ular atau kalajengking itu nyerang kita. Nah, jadi kalau diserang ya wajib untuk dibunuh. Kalau enggak, kalau lewat, ini kok ini ya, ternyata ularnya sedang bermain-main di samping kita, misalnya kita sedang sholat, ini sunnah untuk dibunuh. Nah, kalau bisa sekali pukulan langsung mati. Nah, kalau bisa. Nah, jadi nggak banyak-banyak gerakan. Baik. Kalau misalnya nggak bisa, ya lebih dari itu. Yang penting mati. Nah, kalau sekali pukulan terus sebagian mazhab kan dibatasi maksimal 3. Nah, kalau ular itu dipukul sekali belum mati dibiarkan, itu tambah ngamuk. Nah, dipukul 3 kali belum mati, biar aja ini. 3 kali sudah maksimal gerakan ya. Nah, malah lebih berbahaya. Nah, baik, maka tidak ada hitungan. Nah, yang penting tidak membahayakan kita. Baik, ini diperbolehkan. Wa qamal, demikian pula membunuh kutu. Nah, mungkin masuk ke pakaian kita tatkala sedang sholat, membuat kita geli, nah, membuat kita sakit, terasa, baik, tidak ada masalah. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Nah, bagaimana? Apakah wajib kalau misalnya pakaian kemasukan kutu? Nah, kemudian kita terasa gatal, apakah wajib untuk membunuhnya? Apakah boleh untuk menggaruknya? Nah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, kalau kita bisa sabar itu lebih afdol. Nah, biarkan gatal nanti aja pada sholat. Nah, selama tidak mengganggu khusyuan. Tapi kalau memang nggak bisa khusyuk, nah, umat terus dalam sholatnya, baik, maka dibunuh. Nah, diperbolehkan. Baik. Qala rahimahullah, fa in tala al-fi'lu 'urfan min ghairi dururatin wala tafriqin batalat. Kalau kemudian menjalankan perbuatan-perbuatan yang panjang, gerakan-gerakan yang panjang, gerakan-gerakan yang panjang dan lama secara urf, secara kebiasaan masyarakat. Ini kalau dianggap untuk masyarakat ini gerakan yang lama. Nah, jadi patokannya itu nggak ada patokan menit, ya, nggak ada patokan tertentu, uruf. Nah, patokannya bagaimana? Ini dikatakan ini gerakan yang lama, ini gerakan yang sedikit patokannya. Kalau sampai orang melihat dianggap dia tidak sedang sholat, itu berarti gerakan-gerakannya lama. Nah, baik. Misalnya jalan-jalan terus, nah, terus banyak gerakannya. Orang melihat ini orang sholat atau orang jalan-jalan ini.
Oh, berarti itu banyak gerakannya. Baik. Kemudian wala tafriq. Dan dia tidak dipisah-pisah. Terus-terusan. Nah, berkelanjutan, maka batal sholatnya. Jadi gerakan-gerakan di dalam sholat, kalau gerakannya lama dan terus-terusan, ini membatalkan sholat. Nah, gerakan lama tadi kita sebutkan, kalau orang melihat kelihatan itu bukan orang sholat. Nah, saking lamanya gerakannya. Yang kedua, wala tafriq. Wala tafriq itu ngumpul jadi satu. Misalnya di rakaat yang pertama dia gerak, nah, agak lama, berhenti kemudian. Di rakaat yang kedua sama, ketiga sama, keempat sama, itu namanya tafriq, dipisah-pisahkan. Tapi kalau dikumpulkan dari takbiratul ihram sampai rukuk dia gerak terus, bahkan sampai sujud yang kedua dia gerak terus, itu namanya panjang dan dikumpulkan dalam satu rakaat. Itu yang membatalkan sholat. Nah, sehingga orang menganggap oh itu bukan orang sholat, itu orang main-main. Nah, maka itu membuat sholatnya batal. Baik, ini ada persyaratan kalau demikian. Berarti gerakan itu panjang dan gerakan itu ngumpul jadi satu, tidak dipisah-pisah. Sehingga kalau dipisah-pisah, rakaat yang pertama, kemudian berlanjut rakaat yang kedua dan rakaat selanjutnya, ini tidak membatalkan sholat. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, naam, gerakan-gerakan baik di dalam sholat itu, naam, beliau sebutkan walau syahwan, meskipun lupa. Nah, orang lupa mengadakan aktivitas di luar aktivitas sholat. Nah, dan gerakannya, aktivitasnya itu lama dan berkelanjutan, maka sholatnya batal meskipun lupa itu. Nah, tidak disengaja. Kalau yang tadi lama dan tidak terpisah-pisah, itu dijalankan dengan sengaja, batal. Sekarang yang kedua ini lupa. Nah, seseorang tatkala sholat, ya, baik, kemudian dia disambi dengan nyuci baju, misalnya, atau makan, nah, nyamil, nah, gerakan-gerakan di luar sholat, nah, lupa kalau sedang sholat ini, nah, sambil nyuci baju, misalnya, itu batal, walau sahwan, meskipun gerakan dia itu dijalankan karena lupa. Baik, ini membatalkan sholat. Baik, sedang sholat ngitung uang misalnya, nah, sambil ngitung, baik, lupa kalau dia dalam keadaan sholat. Nah, lupa ini bukan disengaja. Kalau yang pertama tadi disengaja, ini tidak disengaja, dia lupa kalau dia dalam keadaan sedang sholat. Nah, nulis misalnya, nah, maka ini membatalkan sholat. Karena itu gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Nah, jadi gerakan-gerakan yang dijalankan dalam sholat, yang dia di luar gerakan sholat, yang dijalankan karena lupa, baik, itu membatalkan sholat. Nah, tapi kalau itu gerakan-gerakan sholat, saya tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Kalau itu gerakan-gerakan sholat. Baik. Khawani fidina azakumullah. Gerakan-gerakan sholat terbagi hukumnya bermacam-macam. Nah, yang pertama ada gerakan yang hukumnya wajibah. Nah, gerakan wajibah. Baik. Al-harakatul wajibah. Apa contohnya? Misal seseorang sholat membelakangi kiblat. Di tengah-tengah sholat ada yang ngomong, kiblatnya sebelah sana. Wajib dia untuk bergerak menghadap ke arah kiblat di tengah-tengah sholat dia. Nah, ini namanya gerakan wajib. Baik. Kemudian dia sholat dalam keadaan menggunakan pakaian yang ada najisnya. Sedang sholat diingatkan, ini pakaiannya terkena najis, yuk dilepas. Gerakan wajib ini, melepaskan sesuatu yang nempel di tubuh kita karena najis. Nah, ini gerakan-gerakan wajib. Gerakan wajib itu gerakan yang berkaitan dengan sahnya sholat. Nah, kemudian yang kedua, gerakan yang sunnah. Gerakan yang sunnah. Ini gerakan-gerakan yang berkaitan dengan kesempurnaan sholat.
gerakan-gerakan yang berkaitan dengan kesempurnaan salat. Misal, tatkala kita salat jamaah, mungkin setelah bangkit dari sujud yang kedua, ini biasanya kan kita agak maju atau mundur barisan kita, nggak lurus karena selesai dari sujud misalnya. Nah, maka kita maju untuk meluruskan barisan atau mundur untuk meluruskan barisan dengan samping kiri dan samping kiri. Ini gerakan yang sunnah. Nah, jadi harakah mustahabbah. Baik, karena berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Nah, berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Baik. Yang ketiga, mubahah, al-harakah mubahah. Al-harakah mubahah. Nah, ini gerakan yang sedikit, ya tidak lama, atau gerakan yang agak lama tapi dururat. Nah, dururat. Baik. Misalnya seseorang sedang sholat. Nah, ternyata dia terkena sinar matahari. Nah, panas atau separuh badannya. Nah, dilarang. Baik. Berdiri atau terkena separuh sinar dan separuh dingin. Nah, kemudian dia bergeser. Nah, bergeser untuk tidak terkena sinar matahari. Baik, ini gerakan yang mubahah. Nah, al-harakah mubahah. Baik. Atau dia sedang sholat kemudian pas di tempat yang panas, dia kemudian minggir. Nah, tempat yang dingin, ini gerakan yang mubahah. Kemudian ada gerakan yang makruhah. Nah, gerakan yang tidak ada perlunya. Gerakan yang tidak ada perlunya. Baik. Misalnya sholat sambil lihat jam. Nah, ini berapa menit sholatnya kok lama sekali ini. Nah, lihat jam. Nah, kalau jam dinding ke atas malah haram, kan lihat ke atas ya. Nah, mungkin lihat jam. Baik. Atau pandangannya terasa kabur, terlepas kacamatanya bersikap. Nah, sama sapu tangan biar jernih pandangannya. Nah, ini imamnya sopo ini, gak jelas ini. Nah, ini gerakan baik makruhah. Nah, makruh hukumnya. Harakah al-makruhah. Nah, gerakan-gerakan yang tidak ada perlunya. Baik. Tapi ada perkara-perkara yang perlu, yang berkaitan dengan kekhusyuan sholat. Misalnya mematikan HP. Nah, kadang lupa. Baik, di tengah-tengah sholat bunyi HP-nya, ya dimatikan saja. Nah, dimatikan. Baik, itu gerakan untuk biar khusyuk, nggak ganggu yang lainnya. Apalagi ringtone-nya, masya Allah. Ringtone-nya masya Allah. Nah, yang termasuk ranking 1 dari lagu-lagu yang populer. Nah, mengganggu. Baik, langsung dimatikan. Nah, jangan kemudian diterima, apa ini lagi sedang sholat saya. Ya, batal sholatnya. Baik. Yang terakhir al-harakah muharramah. Nah, gerakan yang diharamkan. Ini gerakan yang banyak, yang berkelanjutan, yang tadi disebutkan muallif, yang membatalkan sholat. Baik. Qala rahimahullah, wa yubahu qira'ah awakhir suwar, diperbolehkan membaca akhir-akhir surat. Nah, biasanya kan surat An-Naba itu yang terakhirnya. Baik. Wa awsatiha, dan juga tengah-tengah surat. Seperti tadi kita sebutkan. Akhir, tengah, awal juga boleh. Nah, ambil berapa ayat.
فَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ سَبَّهَ رَجُلٌ وَصَفَّقَتْ إِمْرَأَةٌ. Kalau nabahu, kalau seorang itu mengingatkan sesuatu, mengingatkan imam, sabbaha rajulun. Kalau laki-laki itu bertasbih subhanallah. Wasafaqat imra'ah, kalau perempuan dengan bertepuk tangan. Nah, perempuan dengan cara bertepuk tangan, kalau laki-laki bertasbih. Baik. Kenapa kok dibedakan? Nah, bukankah suara perempuan itu bukan aurat? Ya, memang bukan aurat. Nah, tapi kadang ada yang menimbulkan pikiran. Nah, apalagi imamnya masih bujangan. Nah, subhanallah, sopo ini enak suaranya kok merdu dan lembut. Nah, jadinya nggak khusyuk. Ini tadi dapat rakaat berapa ini? Nah, jadi dengan tepuk tangan. Baik. Kaifiahnya bagaimana nanti beliau akan sebutkan. Bibatni kaffiha ala dhahril ukhra, bibatni kaffiha, dengan bagian dalam telapak tangannya dan dipukulkan di punggung telapak tangannya. Ini kaifiah bertepuk tangan. Nah, ada juga pendapat yang lainnya, ada yang menyatakan gini, ada yang menyatakan gini. Al-muhim itu perkara yang tidak ditentukan. Kata saya al-amru wasi', boleh. Yang penting itu disebut tepuk tangan, yaitu boleh. Nah, tanda itu membetulkan imamnya. Baik. Khanifidina azakumullah. Nah. Kemudian seandainya imamnya perempuan juga, apakah boleh kemudian makmum perempuan membetulkan dengan cara tasbih? Nah, subhanallah. Baik. Sebagian para ulama menyatakan boleh. Nah, jadi kalau itu sama-sama perempuannya, baik, menyatakan boleh. Nah, baik, ikhwani fillah azakumullah. Sekarang masalahnya, imam keliru. Nah, kemudian dibetulkan oleh makmumnya, subhanallah. Nah, tetap keliru. Subhanallah, tetap keliru. Nah, subhanallah tetap keliru sampai 3 kali keliru. Nah, apakah boleh kemudian orang itu berbicara? Nah, ruku ini misalnya, atau tahiyat misalnya. Nah, apakah boleh? Baik. Khani fillah azakumullah. Ini ikhtilaf para ulama. Nah, sebagian menyatakan boleh karena itu limaslahatis sholat. Nah, karena itu untuk maslahah sholat. Sebagaimana sahabat yang tatkala Rasul salam di tengah-tengah sholat, kemudian ngomong, ya Rasulullah, ini sholatnya dikosor. Nah, atau kamu lupa? Ini kan di tengah-tengah sholat. Kemudian Rasul langsung balik sholat. Nah, padahal dengan itu. Baik. Sebagian menyatakan batal karena nggak boleh dalam sholat itu menggunakan kata-kata dari ucapan manusia. Nah, adapun dari yang dibawakan itu kan Rasul lupa. Nah, baik, sehingga pendapat yang rajih, nah, batal kalau seorang mengucapkan dengan ucapan-ucapan baik manusia di dalam sholat. Nah, maka sebagian pendapat ini dikuatkan Rasulullah rahimahullah. Nah, kalau memang tasbih tetap nggak paham imamnya, nah, malah tambah keliru. Baik, subhanallah dia ruku, nah, subhanallah sujud lagi. Ini yang benar yang mana ini? Jadi imamnya juga bingung, makmum yang betulkan juga bingung. Baik, saya merasa berpendapat, ya sudah ngomong aja. Nah, tahiyat misalnya, dia membatalkan sholatnya, orang yang membenarkan. Ini waktunya tahiyat akhir, nah misalnya, baik. Dia membatalkan sholatnya untuk maslahah jamaah, nah, untuk maslahah yang lebih besar, untuk maslahah orang banyak. Baik, ini beliau bolehkan demikian. Nah, tapi ikhwani fillah azakumullah, kalau misalnya kita itu hafal ayat-ayat yang ada kaitannya dengan itu,
dan imamnya juga cerdas, nah, maka dengan itu waktunya rukuk kok imamnya tahiyat, farka'u ma'ar-raki'in misalnya. Nah, kalau imamnya cerdas ya rukuk. Kalau imamnya anggota DPR, nah, saya pikir rendah. Nah, jadi ini apa? Nggak paham dia. Nah, baik, itu tadi caranya yang disebutkan Syafi'i rahimahullah, dibatalkan dengan mengucapkan dengan ucapan yang sorohah. Nah, baik, ikhwan fillah azakumullah, ini cara membetulkan imam. Baik. Qala rahimahullah. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, baik, memberikan peringatan dalam sholat bukan hanya dengan cara bertasbih. Nah, bisa pula dengan mengeraskan bacaan. Misal kita sedang sholat kemudian ada tamu, assalamualaikum misalnya. Nah, kemudian untuk memberitahukan sedang sholat bisa kita mengucapkan subhanallah, tasbih. Bisa pula kemudian kita mengeraskan bacaan. Kalau memang lagi mau rukuk, Allahu Akbar, atau i'tidal sami Allah liman hamidah, dikeraskan biar tamunya itu paham. Nah, jangan waalaikumsalam, batal. Nah, karena ada huruf umnya itu, nah ada domirnya itu. Saya berbicara dengan manusia. Baik. Jadi ini boleh, nah, mengeraskan bacaan untuk memberitahukan orang yang namu misalnya, ini diperbolehkan. Baik. Wa yasuqu fi sholati an yasarihi. Boleh pula untuk meludah di dalam sholat di samping kiri. Nah, jadi meludah tatkala sholat boleh meludah ke samping kiri, tidak boleh ke samping kanan, tidak boleh ke arah depan. Nah, karena kalau orang sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh untuk meludah ke arah depan. Baik. Tidak boleh pula meludah ke samping kanan, karena samping kanannya adalah malaikat. Nah, terus apakah berarti di samping kiri nggak ada malaikat? Nah, ada. Saya menjelaskan kenapa kok di samping kiri? Karena derajat malaikat di samping kanan itu lebih tinggi dibandingkan yang samping kiri. Nah, sehingga meludahnya ke samping kiri. Ini saya kalau sholatnya di luar masjid. Nah, kalau sholatnya di masjid jamaah, jangan meludah ke samping kiri, kena koncone. Nah, jangan di samping kiri. Terus bagaimana? Nah, ini yang beliau sebutkan rahimahullah. Baik. Wafil masjid fi saubi. Kalau itu di masjid, nah maka meludahnya di pakaiannya. Nah, meludah di pakaian, langsung meludah di pakaian kemudian digosok. Nah, biar hilang asar ludahnya. Nah, sehingga kalau di masjid tetap tidak boleh, ya, meludah ke samping kanan, meludah ke samping kiri, karena itu di masjid. Nah, jadi meludah ke masjid itu khati'ah. Meludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan, nggak boleh. Nah, jadi ini konteksnya ini kalau kita sholat di luar masjid, kalau kita perlu untuk meludahnya ke samping kiri. Nah, tidak di samping kanan, tidak pula ke arah depan. Baik, kalau kita ingin meludah, nah, setelah sedang sholat mungkin keluar dahak, karena dahak itu nggak boleh untuk ditelan. Baik, sebagian ulama menyatakan haram. Nah, maka kita keluarkan dan kita letakkan di baju kita. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, dan ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW di situ kemudian menggosok. Jadi setelah sudah diludahkan di baju digosok agar asar bekas ludahnya nggak ada. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini dalil baik seorang itu menggunakan adab, muru'ah dan adab. Nah, jadi menjaga penampilan. Kalau baju kita dibiarkan di asar ludahnya, ada asar dahaknya, itu kan orang kan melihat yo kayak nggak enak gitu. Nah, baik, sehingga dibersihkan. Nah, sehingga sebagian para fuqaha, nah, ada yang berpendapat, nih, dinukil sama Habib Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mestinya seorang itu sering-sering ngaca, nah, untuk melihat penampilannya.
Nah, ini kira-kira sudah penampilan bagus atau enggak. Nah, Syekh rahimahullah beliau sebutkan ada fenomena rad dan tafrid. Nah, sikap orang dengan kaca itu. Satu orang tiap hari ngaca terus. Nah, dari panjang waktunya di hadapan kaca. Yang lainnya enggak pernah ngaca sama sekali. Nah, jadi enggak mau tahu dengan penampilannya. Bagaimana keluar posisi pakaiannya. Saya enggak mau tahu. Nah, jadi memang betul-betul super pede. Nah, maka boleh sebutkan yang tengah-tengah. Just kadang ngaca biar untuk melihat bagaimana sih penampilannya. Tapi enggak usah lama-lama. Nah, ini yang tengah-tengah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Menjawab apa ini? Salam. Bagaimana kita menjawab salam apabila kita sedang sholat? Nah, menjawab salam itu kalau sendirian wajib, kalau banyak orang fardu kifayah. Nah, jawabnya dengan mengangkat tangan. Baik. Bagaimana hukumnya orang yang sedang sholat kemudian datang syahwatnya? Ini enggak khusyuk ini sholatnya ini. Karena memikirkan sesuatu, apakah batal? Sesuatu yang masih ada dalam pikiran itu tidak membatalkan sholat. Nah, kalau dia syahwat sampai keluar mani, nah batal. Atau keluar madhi, batal. Nah, selama nggak keluar, tidak membatalkan sholat. Nah, tidak membatalkan sholat. Tapi dia, tinggal dapat berapa sholatnya. Sholat itu kan nilainya macam-macam. Dilihat berapa tinggi tingkat kekhusyuan seorang. Nah, dari takbiratul ihram sampai salam yang dipikirkan fulana, nah misalnya, ya mungkin berapa persen dia dapat dari pahala sholatnya. Nah, kalau memang tidak sampai keluar mazinya, tidak batal sholatnya. Bagaimana ketika sholat adzan berkumandang? Ini sholat sunnah ini ya. Nah, ini sholat sunnah atau sholat fardu? Kalau sholat fardu, kalau dia memang sudah dapat satu rakaat, lanjutkan. Meskipun rakaat kedua, ketiga, keempat di luar waktu sholat, dia dianggap dapat sholat tersebut. Ini misalnya sholat tahiyatul masjid, ya, misal. Kemudian dikumandangkan adzan. Terus bagaimana sikapnya? Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disarankan untuk menjawab azan. Nah, meskipun sedang sholat. Ini pendapat beliau rahimahullah. Tapi kalau memang kita nggak khusyuk nanti dengan sholat kita dengan menjawab azan, karena menjawab azan itu sunnah. Nah, menjawab azan itu sunnah hukumnya, dan kita lebih mementingkan untuk agar sholat kita lebih berkualitas dengan khusyuk. Nah, kalau memang kita dengan kendala yang demikian, maka saya tidak perlu jawab azannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.